semua kami yang datang pasti diberkati dalam Tuhan Yesus. Yang siap menerima firman, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja Bapak Gembala di YouTube, di Instagram, Facebook, dan di TikTok. Pasti diberkati dengan firman Allah. Saudara yang saya kasihi, malam ini kita belajar firman Allah, disiplin rohani murid Kristus. Kalau mau iman kita bertumbuh, harus ada disiplin rohani. Dalam 1 Timotius 4 ayat 6 sampai kepada ayat yang ke-16. Mari sama-sama kita membaca 1 Timotius 4 ayat 6 sampai kepada ayat yang ke-16. Mari sama-sama kita membaca dengan suara yang semangat. 1, 2, ya. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dalam ajaran-ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Sama-sama. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Sama-sama, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Ayat 16 saya baca ini berulang-ulang. Awasilah dirimu sendiri. Saya awasi diri saya sendiri. Saya awasi ajaran saya. Supaya apa? Supaya dikatakan, supaya saya lebih bertekun dalam semuanya itu. Dan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan diriku sendiri dan semua orang yang mendengarkan engkau. Kisah penulisan dalam 1 Timotius 4 ini adalah cerita bagaimana Rasul Paulus mengingatkan muridnya bernama Timotius yang masih muda. Usianya nggak sampai 40 tahun. Tapi dia sudah memimpin jemaat di Asia Kecil, di Efesus. Dalam kepemimpinan kejemaatan yang masih muda, tentunya masih butuh mentor. Mentornya adalah Rasul Paulus mengingatkan dia supaya jaga dirimu, jaga kesaksianmu, jaga kualitas hidupmu, jaga perkataanmu, jaga tingkah lakumu, jaga kasihmu, jaga kesetiaanmu, jaga kesucianmu, dan jaga pengajaranmu supaya yang mendengarkan engkau diselamatkan. Rasul Paulus mengingatkan Timotius yang masih muda belia. Saya percaya tidak kebetulan dia mengatakan jaga kesucianmu. Demikian juga saya mengingatkan anak-anak rohani saya yang melayani Tuhan yang masih muda belia ini. Jaga kesucianmu, jaga kesucianmu, jaga kekudusanmu, jaga. Semua kalian yang masih muda belia, jaga kekudusanmu, jaga kesucianmu. Karena di akhir zaman banyak orang terjatuh di dalam kesucian. Terjatuh kepada perzinahan, kepada percabulan, kenajisan. Itu yang terjadi di zaman ini.
Terlalu tinggi angkanya perzinahan dan perselingkuhan. Terlalu banyak. Dari 10 pernikahan 7 bisa mengalami itu. Tidak ada di antara saudara yang berkata, nggak mungkin pasanganku begitu. Jangan cepat bilang nggak mungkin. Semua mungkin. Dari 10 bisa 7 loh survei. Jangan bilang. Makanya Rasul Paulus mengingatkan Timotius, jaga kedisiplinanmu ibadah. Jaga saat teduhmu. Terus saat teduh, terus baca Alkitab. Maka saya ingatkan semua sama saudara, jaga saat teduhmu. Dengan apakah seorang anak muda menjaga kelakuannya suci? Dengan menjaganya dengan firman Allah. Tidak mungkin engkau sanggup menjaga hidupmu suci tanpa firman Allah. Sehebat-hebatnya mungkin engkau kelihatannya ibadah. Tapi kalau tidak ada firman Allah di hatimu, itu gak mungkin kau bisa menolak yang namanya dosa-dosa zaman sekarang. Perzinahan dan percabulan. Tapi kalau saya menjaga hatiku ada firman Allah. Saya baca firman Allah, saya jaga, terus saya upload. Maka saya lebih kuat mengalahkan godaan-godaan. Saya ajak setiap saudara, miliki disiplin rohani. Saya percaya hanya orang disiplin yang maju. Katakan, hanya orang disiplin yang maju. Bilang sebelahnya, ayo kita disiplin. Ya, kalau saudara mau berat badanmu ideal, harus disiplin makan. Betul? Low carbo. Sometimes no carbo. Ada loh orang makan kulit hanya sayur dan protein. Nggak makan karbo. Semalam kami makan siang sama, ada satu orang kulit, nggak makan karbo ya? Nggak, sayur sama protein. Wah, dalam hati saya, mungkin dialah yang hidup sendirian di dunia ini, kita mati semua nanti karena dia hanya makan. Saudara, ya memang makan karbo terlalu banyak tidak bagus ya. Tapi agak malu saya membilangkannya karena saya juga masih pemakan karbo yang cukup banyak. Tetapi saya masih berjuang. Orang yang disiplin ya pasti berat badannya akan lebih ideal. Ya, jangan harapkan mujizat itu nyata. Makan terus maunya berat badan turun. Baru kau bilang mujizat itu nyata Pak Pendeta. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan sanggup memindahkan gunung-gunung persoalan, Tuhan juga sanggup memindahkan lemak-lemakku kepada dia. Kau mencobai Tuhan. Jangan cobai Tuhan Allahmu. Saudara, kalau engkau disiplin mengatur keuanganmu, keuanganmu akan sehat. Di dalam pernikahan yang paling banyak 70-80% topik permasalahan adalah uang. Uang topik permasalahan paling banyak. 70-80. Saya pikir perselingkuhan tidak, uang paling banyak. Sehari-hari masalah uang. Makanya saya mengajak kepadamu anak gadis, sejak masih gadismu, biasakan disiplin mencatat uang masuk, disiplin mencatat uang keluar, saldo berapa. Beberapa orang bilang sama saya, Pak Pendeta nggak perlu dicatat. Kenapa? Belum kucatat, sudah habis. Belum sempat ditulisnya, sudah habis. Bayar uang air arisan 2 lobang. Udah narik aku Pak Pendeta, habis. Cicilan, kulkas, televisi, udah habis. Kalau mau selamat keuanganmu, jangan sampai engkau tidak punya pembukuan keuangan. Harus punya pembukuan keuangan. Anak gadis. Jangan kau harapkan suamimu punya pembukuan keuangan. Kalaupun ada, puji Tuhan. Dalam pernikahan itu enggak harus istri megang uang. Bisa suami. Siapa yang terlatih mengelola, dia yang megang. Lihat pasanganmu kalau enggak terlatih, jangan kasih dia megang. Asal ada yang lewat di rumahnya, dipanggilnya. Bakso lewat, dipanggil. Sate Padang, panggil. Semuanya pokoknya, apa yang lewat. Apa yang dilihat matanya, beli. Kalau begitu, suamimu yang megang. Itu baru selamat. Kalau tidak, habis, lebih berat utang. Ingat, gaya hidup itu yang mahal.
biaya hidup murah. Bilang, biaya hidup murah. Bilang semangat, biaya hidup murah. Bilang sebelahnya, gaya hidupmu mahal. Bilang sebelahnya, kurangi gayamu. Ada orang mati demi gaya. Mati demi gaya. Nggak usah kau bersalon-salon bernatal kalau berat utang. Ke salon utang. Baju yang dipakai cicil. Jangan, nggak usah. Cukupkan dirimu apa yang ada padamu. Ibrani 13 ayat 5. Kalau keuanganmu selamat dalam pernikahan, 70% permasalahan berkurang. 70%. Selamatkan. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Jangan lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Bagaimana mau happy? Pengeluaran 5 juta, pemasukan 3,5. Keriting kalau lihat muka suamimu itu, keriting. Gak bisa. Kalau pendapatan 3 juta, pengeluaranmu harus 2 juta. Paksakan. Bilang sebelahnya, paksakan. Daripada sok gaya-gaya pengeluaran 4 juta, pemasukan 2 juta. Ya Tuhan, dari mana lagi 2 juta? Stres. Disiplin ngatur keuangan. Ya ibu-ibu, kalau istrimu malas pembukuan, udahlah suami catat. Di rumah kami itu ibu gembala yang sangat disiplin keuangan. Saya biasanya dapat uang jajan tiap hari 50.000. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, mak. Gak apa-apa, bagi saya dikasih uang jajan begitu, uang saku, selamat. Uang listrik, uang kuliah anak-anak, uang ini semua selamat. Kenapa? Sudah ada diatur semuanya. Saudara, orang disiplin membaca Alkitab, rohaninya bertumbuh. Penting sekali yang diajarkan oleh Rasul Paulus ini 3 hal. Pertama adalah kepada Timotius diingatkannya, disiplin pengajaran. Pengajaran tentang Allah Trinitas, pokok-pokok iman. Yesus adalah Tuhan. Alkitab sempurna, tidak ada salahnya. Semuanya itu sudah benar. Makanya kita percaya Allah kita itu adalah Allah yang Esa, bukan Allah kita 3. Allah Tuhan kita 1 dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dalam satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. 1-3-3-1. Banyak orang bingung. Tidak ada perumpamaan yang sempurna menjelaskan itu. Sejak saya sudah lahir baru sampai sekarang udah banyak perumpamaan. Ada yang berkata seperti listrik ini, ada sakralnya, ada kabelnya, ada lampunya. Ibaratnya itu Allah Bapa, yang ini kabelnya seperti Allah Roh Kudus, Allah Anak, seperti itu. Menggambarkan. Ada lagi hamba Tuhan berkata, seperti saya, dalam diri saya ini ada roh. 1. Ada pikiran saya ditulis. 2. Diri saya 3. 3 tapi 1. 1 tapi 3. Kira-kira mengerti. Tapi kita nggak bisa membahas Allah yang tidak terbatas. Kita terbatas. Bagaimana sempurnanya 3-1-1-3 itu nanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan itu lebih jelas. Tapi Tuhan udah berulang-ulang berkata mereka adalah 1. Dalam kitab Kejadian 1 dikatakan baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita. Kita di situ Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam 3 pribadi ini, tapi dalam satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Kalau kurang pas memang, dulu banyak orang pengkhotbah bilang, seperti saya, Bapak Hani, kalau di rumah sakit, dokter, kalau di sini Bapak Gembala. Ya itu masih satu pribadi dia. 3 fungsi.
Tapi kalau di Allah kita bukan, dia 3 pribadi, bukan 3 fungsi saja. 3 pribadi tapi satu kesatuan. Bagi saya sebagai orang beriman, bagian saya adalah percaya penuh kepada apa yang dikatakan Alkitab. Dia adalah Allah yang Esa. Katakan Allah kita Allah yang Esa. Kalau orang berkata masakah Allah beranak? Anak tangga, apakah tangga beranak? Ini kan anak tangga. Anak tangga, kan bukan beranak tangga. Anak kunci, apakah kunci? Beranak, namanya anak kunci. Jadi bukan berarti Allah itu beranak. Karena manusia banyak mencoba mau membahas Allah itu dengan pikirannya yang sempit. Dan terlebih tidak membaca Alkitab dengan benar. Saudara yang saya kasihi, dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 7. Mari sama kita lihat 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Jauhilah tahayul. Coba ingat tahayul apa yang ada di kampungmu yang gak masuk akal tapi kau lakukan. Apakah ada di antaramu, kalau ke kuburan, ada orang yang dikuburkan, kayak bapak saya, nenek saya, pulang-pulang kita cuci muka, atau besok paginya cuci muka? Oke. Beberapa di antaramu suka cuci muka di kuburan? Bolehkah cuci muka di kuburan? Setahu aku cuci muka di Westafel. Bolehkah cuci muka di kuburan? Menurut saya boleh. Sepanjang untuk penyegaran. Karena di sini kurang segar, ngantuk-ngantuk bawa mobil, ya cuci muka lah di mananya begitu. Tapi kalau sengaja harus di dalam kuburan itu, sengaja diginikan supaya jangan diingat-ingat, supaya jangan dijemput, sesat. Salah. Apa hubungannya cuci muka? Nggak ingat-ingat. Alkitab bilang tidak ada hubungan orang mati, orang hidup. Setelah dikubur, gak boleh lihat ke tahun 86 ayahku meninggal. Namburuku bilang, jangan lihat ke belakang. Kulawan, kenapa rupanya? Dijemput kau nanti. Sampai sekarang belum dijemput. Tahayul. Sekali lagi kalau engkau mau cuci muka di kuburan, kalau untuk segar, supaya jangan ada bilok di mata, boleh aja, gak ada masalah. Tapi kalau sudah keyakinan, bolehkah buat garam di peti? Ayo, saya pernah buat garam di peti. Siapa yang pernah buat garam di peti orang mati? Kami hanya 3, hanya 4 di antara kalian gak. Ini semua orang-orang kudus semua ini. Kalau kami najis semua, gak apa-apa. Kamilah yang pernah. Ku kasih garam ke peti opungku, ke peti bapakku. Dalam hatiku mana cabenya, tomatnya. Campurlah barbeque. Gak ngerti. Malam ketiga katanya bapakku datang. Setelah dikubur, namburuku ambil nasi, dikasih makan bapakku. Ku bilang, Namburu ngapain tadi ke mobil bapak? Bapakmu di situ. Padahal sudah dikubur 3 hari lalu. Masa? Iya datang. Baju apa? Pakai batik. Kalau orang takut kan jadi bodoh, betul nggak? Aku pun udah takut saudara. Saya pun udah takut juga, walaupun bapak kan kalau hantu kan takut juga. Datang ya. Hari ketiga dikasih. Nasinya habis Namburu, enggak. Berubah jadi dingin. Oh iya ya. Semua nasi panas pun berubah jadi dingin. Tapi kalau orang ketakutan jadi bodoh. Enggak boleh gunting kuku malam-malam. Nyapu malam-malam enggak boleh. Sial kau nanti. Salah. Enggak boleh nyapu malam-malam karena nanti kurang bersih. Enggak boleh nyulam malam-malam nanti jarimu tercucu. Ih kupu-kupu datang. Tamu mau datang. Bodoh.
Bilang sebelahnya, bodoh kita bilang. Kupu-kupu tamu mau datang. Ya Tuhan. Kita semua dibodoh-bodohin nenek-nenek lampir. Dibodoh-bodohi, banyak kali ceritamu. Supaya jangan datang pelasit, setan, makhluk halus. Gunting di sini, gunting. Pasienku itu diperingadi. Hamil 7 ambil dia. Apa ini bu? Kok ada gunting? Ibu tukang jahit. Enggak dokter, anti begu. Di sini gunting, di sini salib. Namanya Maria. Yang mana kau yakin Ibu Maria? Salib atau gunting? Dua-dualah. Sinkritisme. Mencampur adukan iman Kristiani dengan yang kepercayaan. Coba tanya sebelahnya. Apa cerita yang lucu di kampungmu? Tanya dulu lah. Pasti ada. Anjing malam-malam. Kucing malam-malam. Apalagi baru dikuburkan ada yang meninggal sebelah. Ngarobe. Udah datang dia. Datang dia. Waduh Tuhan. Tolong ya, sama anakmu nanti kalau lahir, jangan kau takut-takuti bodoh-bodoh kayak gitu. Jadi bodoh nanti anakmu. Di tahun 2100 anakmu tetap percaya itu hantu datang. Orang si Hani sama si Jamie ketika, meong, apa itu pak? Sakit perut. Gung, cari makan. Lapar dia. Lagi nunggu ayam penyet. Ini enggak, semuanya mitos, tahayul. Aduh pokoknya, kalau gagal di perantauan bawa makanan ke kuburan. Ada lagi opungnya disuruh merokok di kuburan. Rokok dulu pun. Rokok. Aku sendiri cobalah. Orang mati merokok kan ngeri kita lihatnya coba. Tapi kita ini banyak kali tahayul. Tanggal-tanggal keramat. Kamar 13, kamar sial. Ada ayatnya kamar sial, kamar 13. Sehingga sampai sekarang gak ada orang buat kamar 13. Aduh, keyakinan itu. Perbintangan. Yang suka-suka percaya ramalan-ramalan. Ya ampun, bertobatlah kau. Ada temanku dokter, sama-sama dokter kami. Lihat dulu telapak tanganmu. Semua kami, dokter-dokter, lihat telapak tangan kami. Digini-ginikan kami semua. Saya waktu itu ikut-ikutannya coba tes dia. Oh kau Suheri begini, ini belokan nanti hidupmu agak mengalami kesulitan, belokannya tajam. Tapi setelah belokan ini ada naik dan kau akan naik setelah jatuh. Oh bagus juga kau ini. Tapi dari mana lah dia tahu? Ramalan, jangan percaya. Jangan percaya perbintangan-perbintangan. Wah nanti kau ciri-cirimu seperti ini. Kau sikit-sikit jatuh cinta tapi kau akan disia-siakan. Setelah itu kau akan strong woman. Jangan. Aduh, udahlah. Sio ayam, sio kambing, sio anjing. Jangan lagi. Kalau sudah percaya Tuhan Yesus, percayailah firman Tuhan. Amin. Saya enggak anti adat. Saya tidak anti pakai ulus. Kalau itu simbol, budaya, bagi aku enggak masalah. Tapi bagi beberapa yang tidak sejahtera, jangan paksakan. Tapi bagi saya, belangkon itu orang Jawa. Biasa, itu budaya. Ini pakai simbol. Ada orang Chinese, ada orang Jawa, ada orang Nias. Itu budaya. Tapi jangan memindahkan keyakinan. Itu pokoknya. Jangan memindahkan imanmu dari Tuhan Yesus. Opungmu tidak bisa memberkatimu. Orang mati tidak bisa memberkatimu. Yang bisa memberkatimu hanya Tuhan Yesus. Harus tegak lurus imanmu pada Tuhan Yesus. Ingat hukum pertama, jangan ada ilah lain. Jangan ada Allah lain. Allah itu maha pecemburu. Keyakinanmu hanya Yesus. Kalau budaya itu anugerah Tuhan. Simbol-simbol silakan. Keyakinan, no way. Harus tegas. Keyakinanku hanya Tuhan Yesus. Keyakinanku hanya firman Allah. Tidak ada yang lain. Kalau budaya dan simbol tidak dipersoalkan. Karena itu anugerah. Saudara, bertekunlah beribadah.
Bertekunlah beribadah, bertekunlah pembacaan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Saat engkau mendengar firman Tuhan, imanmu semakin tumbuh. Makanya kalau tadi baca Alkitab, suaramu didengar telingamu, itu jauh lebih bertumbuh imanmu. Membaca Alkitab saat teduh, lebih baik kita sampai mendengar, baca. Boleh baca dalam hati. Tapi jauh lebih stronger, better. Kalau engkau membacakan walaupun dengan lembut, tapi telingamu bisa mendengar. Menumbuhkan imanmu. Makanya kalau di gereja, kapan-kapan engkau ibadah, ada pembacaan Alkitab, semangat. Karena ketika engkau membacakan firman Allah, firman adalah Allah, Allah adalah firman. Imanmu tumbuh. Iman tumbuh dari dua jenis. Pertama adalah pembacaan firman, Roma 10 ayat 17. Dalam kitab Yakobus dan Petrus dikatakan, iman tumbuh lewat penderitaan. Lewat penderitaan, lewat permasalahan. Jadi jangan tolak masalahmu. Peluk masalahmu. Terima masalahmu. Saya pernah mengalami masalah yang cukup berat. Saya menolak, denial. Menolak masalah itu. Enggak kuterima. Sepanjang tidak kuterima, tersiksa batinku. Tersiksa hidupku. Karena aku mau menolak realita. Aku tidak menerima masalah itu. Tapi sejak aku belajar firman Allah, aku menerima masalah itu. Aku berdamai dengan masalah itu. Aku berdamai dengan semua yang terjadi. Bahkan aku peluk masalah itu. Aku hadapi. Aku sukacita. Aku damai sejahtera. Apa masalahmu? Apa penderitaanmu? Jangan tolak realita keluargamu. Ayah ibumu mungkin bercerai. I'm sorry. Mungkin engkau dilukai, disakiti oleh seorang laki-laki, seorang wanita yang mengkhianatimu. I'm sorry. Realita apa yang kau alami? Sepahit apa cerita hidupmu? Terima realita hidup. Berdamai dengan masa lalu. Masa lalumu tidak bisa kau ubah. Yang bisa kau ubah masa depanmu. Buatlah masa lalu pelajaran untuk masa depan. Gak bisa, terima semua yang sudah terjadi, terima. Bahkan yang mau terjadi besok, mau terjadi yang akan datang. Kita tidak tahu masalah apa yang akan datang. Ketika engkau menerima masalah itu bersama Tuhan Yesus, engkau akan kuat, engkau akan menang. Yakobus 1 ayat 2, 3, 4 dikatakan, justru pencobaan itu adalah kebahagiaan. Pencobaan, persoalan itu kebahagiaan. Itu hanya orang yang mengenal Tuhan. Sehingga dalam persoalan engkau menerima persoalan itu. Dan engkau percaya kau akan bisa bahagia. Dan engkau menjadi utuh, dewasa. Imanmu semakin murni. Imanmu semakin naik. Karaktermu makin naik. Semakin muncul kerendahan hati. Semakin muncul kesabaran. Kalau engkau tidak pernah punya masalah, engkau akan sombong terus. Lewat persoalan itulah kita dihajar supaya lebih rendah hati. Hadapi, terima. Allah punya rencana di balik persoalan itu. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Masalah yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Artinya semua masalah yang kau alami, karena Tuhan tahu engkau mampu. Maksud Tuhan begini, kau lebih hebat dari masalah itu. Engkau lebih kuat dari masalah itu. Separah apa masalahmu, Tuhan yakinkan engkau malam ini. Engkau lebih kuat dari masalah itu. Jangan mau dibohongi iblis. Kau tidak bisa, kau tidak mampu. Itulah pembohong, pendusta, pendakwa iblis. Tapi Roh Kudus berkata, engkau lebih kuat dari masalah. Engkau bisa, engkau sanggup. Masa depanmu indah, masa depanmu cerah, masa depanmu luar biasa. Terus semangat dalam Tuhan Yesus. Ada kepastian, ada kemenangan, ada jalan keluar. Tuhan berkata, engkau lebih daripada pemenang. Asal jangan menyerah. Amin. Bertekun di dalam ibadah. Saya berikan perumpamaan. Please. Gamaliel, please. Oh, dia di depan. Henry di belakang. Lihat, tubuh manusia itu ada 3. Ada 3 bagian tubuh manusia. Yang pertama itu adalah tubuh. Yang kedua itu adalah jiwa. Yang ketiga itu adalah roh. Tubuh, makan, berpenampilan, pola olahraga, pola istirahat. Tubuh penting. Tapi ini bukan terpenting.
Bahkan tubuh tidak menghidupkan tanpa roh. Kejadian 2 ayat 7 dikatakan Allah menjadikan Adam lengkap semua. Tapi setelah dihembuskannya roh, baru Adam hidup. Maksudnya tubuhmu tanpa roh seonggok daging. Gak ada artinya. Yohanes 6 ayat 63, coba dibuka. Rohlah yang memberi kehidupan. Daging sama sekali tidak berguna. Rohlah yang memberi kehidupan, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan kehidupan. Roh yang memberi hidup, daging tidak berguna. Daging tidak berguna. Ini daging, ini jiwanya. Jiwa itu apa? Perasaan, pikiran, kemauan, kehendak. Ini tubuh, ini jiwa, ini yang paling banyak stres. Stres sekali aku. Ini dia. Ini dia. Kalau ini makan aja kerjanya nih, makan, tidur, olahraga, salon, pedikur, manikur, tekukur, semua. Roh, ini roh. Tidak ada ini, rohnya keluar, ini apa? Mati. Mati. Kejadian 2 ayat 7. Setelah Allah menghembuskan roh, baru hidup. Yang menentukan jiwanya kuat, kan ada jiwa orang yang tidak kuat. Sikit-sikit tersinggung, sakit hati, kecewa, kepahitan, baper, pokoknya ilfil, benci, gak suka, pokoknya itu jiwa. Ada orang yang seperti itu, sakit jiwanya. Orang yang sehat jiwanya tidak ada sakit hati lagi. Tidak ada kecewa, tidak ada tersinggung, itu yang sehat jiwanya. Jadi kalau engkau sudah tua tapi masih sakit hati, bayi rohani. Bayi rohani. Ini jiwa, ini tubuh. Yang menentukan tadi hidup tubuh ini siapa? Roh. Manakah yang lebih kita perhatikan, lebih utama tubuh atau roh? Manakah yang lebih banyak dikasih makan? Ya ampun. Tuhan. Semana anakku. Yang menghidupkan tadi tubuh atau roh? Yang perlu diutamakan dikasih makan roh atau tubuh? Apa makanan roh? Firman. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi firman Allah itu roh. Firman itulah makanan rohani. Maka dia makan firman Tuhan. Baca Alkitab saat teduh. Itu yang membuat rohaninya bertumbuh ketika baca Alkitab. 80%, 90%. Bukan ibadah raya begini. Ini pun bagus. Cell group lebih bagus daripada ini. Tapi saat teduh secara pribadi berjumpa dengan Tuhan. Encounter. Berdoa, mengalami Tuhan, baca Alkitab, memperkatakan Tuhan, merenungkan firman siang dan malam. Apapun kau kerjakan berhasil. Mazmur 1 ayat 1. Jikalau engkau merenungkan firman siang dan malam, maka engkau bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Daunnya lebat, buahnya berbuah lebat. Tidak pernah layu. Jadi kalau ini dia baca firman Tuhan, kalau ini rajin berdoa, rajin bersekutu dengan Tuhan, rajin berarti rohnya kuat. Kalau rohnya kuat, maka jiwanya ini kan kuat. Maka tubuhnya kuat. Karena ini dipengaruhi siapa? Roh. Jiwa dipengaruhi siapa? Roh. Kalau ini malas baca Alkitab, malas saat teduh, malas doa. Dengar khotbah pun ngantuk, nguap 10 kali. Masih lumayan nguap, ngorok ada. Kalau nguap itu normal karena kecapean. Jangan tertuduh kalau kau nguap. Cuma jangan lebar kali lah. Itu agak minimalis, nguap minimalis. Malas berdoa, malas baca Alkitab, malas ibadah pun ngantuk-ngantuk, rohnya lemah. Kalau rohnya lemah, jiwanya, coba roh yang lemah kayak mana? Jiwamu kayak mana? Tubuhmu?
Baca Alkitab lagi dia, sadar dia. Wah baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Wah baca Alkitab, doa, baca Alkitab, doa, menyembah. Luar biasa, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Kalau engkau mau jadi orang kuat, rohmu kasih makan. Kalau jiwamu tidak mau sikit-sikit tersinggung, sikit-sikit sakit hati. Saya melatih diriku tidak ada sakit hati. Karena untuk sakit hati harus seizinku masuk. Kalau ini si sakit hati, gak boleh masuk kalau gak kuizinkan. Kenapa aku sakit hati? Karena kuizinkan dia masuk. Bersangkar di hatiku. Jangan, tubuhmu baik suci, bukan baik sakit hati. Sakit hati itu sampah. Buang sampah pada tempatnya. Jangan buat tubuhmu tong sampah. Jaga kesaksian. Jaga kesaksian. Kesaksian dalam perkataan, perilaku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.